Shalom Bapak Ibu Saudara, bertemu kembali dalam pengajaran mengenai pribadi Roh Kudus. Kali ini kita akan membahas mengenai bahasa roh dan nubuat. Mari kita tunduk kepala, kita siapkan hati kita. Bapak, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ucap syukur untuk kesempatan pada kali ini kami boleh belajar mengenai bahasa roh dan nubuat. Urapi hambamu dalam kelemahan keterbatasannya, biarlah setiap apa yang hambamu katakan adalah kebenaranmu sendiri. Biarlah setiap kami boleh diberkati mengenai pengajaran pada kesempatan kali ini, Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah mengucap syukur. Biarlah Roh Kudus yang mengurapi hambamu. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara, saya akan membahas mengenai bahasa roh dan nubuat. Ini kayaknya lebih menarik Bapak Ibu Saudara, karena bahasa roh dan nubuat ini sering kali menjadi satu hal yang dimana kita nggak sepakat dengan yang lainnya. Problemnya adalah demikian Bapak Ibu Saudara. Saya bawakan dari 1 Korintus pasal 14 ayat yang keempat dan kelima. Katakan, siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh, ia membangun dirinya sendiri, tapi siapa yang bernubuat, ia membangun jemaat. Aku suka supaya kamu berkata-kata dengan bahasa roh, tapi lebih daripada itu, supaya kamu bernubuat. Sebab orang yang bernubuat lebih berharga daripada orang yang berkata-kata dengan bahasa roh, kecuali orang itu juga menafsirkannya sehingga jemaat dibangun. Bapak Ibu Saudara, problem dalam bahasa roh dan nubuat adalah dalam penggunaannya. Karena bahasa roh seringkali dalam ibadah karismatik itu penggunaan bahasa roh terlalu banyak juga bisa, sehingga bukan mendominasi tetapi mengambil satu porsi yang berlebih dan kemudian tidak menjadi berkat. Demikian juga nubuat yang ada itu membangun orang bisa juga dengan salah, karena nubuat itu harus diuji dengan waktu Bapak Ibu Saudara. Tapi kalau kita baca dari 1 Korintus pasal 14 ayat yang keempat dan kelima, Paulus menyatakan bahwa yang namanya bahasa roh dan nubuat itu ada Bapak Ibu Saudara. Fungsi dari bahasa roh sendiri adalah membangun dirinya dan nubuat adalah membangun jemaat. Dan satu kali dalam satu ibadah saya mengikuti, seringkali yang namanya bahasa roh ini salah ditangkap Bapak Ibu Saudara. Saya waktu itu masih sekitar umur 17 atau 18, masih selesai antara SMA atau masuk kuliah, saya agak lupa waktunya. Tapi saya ingat sekali peristiwa itu. Pada waktu itu adalah ibadah pujian penyembahan. Pada waktu menaikkan pujian, menaikkan penyembahan, ada seorang ibu-ibu di belakang saya. Ini adalah ibu-ibu yang sederhana sekali. Dan ibu ini bukan dari etnis Tionghoa. Tapi waktu pujian penyembahan, saya mendapati ada kata-kata yang sampai sekarang saya ingat banget. Dia berkata xie xie senchu. Dan itu setelah saya masih ingat banget. Dia berkata xie xie senchu, xie xie senchu. Itu diulang-ulang berkali-kali, dan bahasa ini bahasa yang ibu itu nggak kuasai. Karena setelah ibadah saya tanya sama ibu ini, Bu, apakah ibu itu menguasai bahasa selain bahasa Indonesia dan bahasa Inggris? Dan dia berkata, enggak Pak, saya nggak menguasai bahasa selain bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Inggris saya pun belepotan, dia bilang begitu. Dan pada waktu itu saya ngomong, Ibu tahu tadi ibu bilang apa? Kemudian saya bilang, Bu, tadi saya waktu penyembahan dengar ibu ini berbicara dengan satu bahasa yang saya agak kenal. Saya kenal xie xie, jelas xie xie itu terima kasih. Tapi ada satu kata-kata setelah xie xie, yaitu sencu, yang itu asing buat saya. Dan saya baru waktu mempersiapkan firman Tuhan ini, waktu mempersiapkan pengajaran ini, saya cari-cari lagi. Ternyata sencu adalah Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Di sini kita seringkali dalam sebuah ibadah, bahasa roh bisa mengambil porsi yang berlebih sehingga mengganggu jalannya ibadah, sehingga orang tidak diberkati. Tapi nubuat juga bisa mengganggu Bapak Ibu Saudara. Satu kali saya ikut ibadah ini dihadiri oleh hamba Tuhan yang sering bernubuat, katanya seperti itu. Saya sendiri pun tidak mengamini, tidak meyakini, saya tidak menghakimi. Tapi yang terjadi adalah demikian. Setelah ibadah, dia buka antrian untuk didoakan, dan satu orang ini dinubuatin semua sama dia. Menariknya, nubuat yang ada dalam hamba Tuhan ini adalah nubuat yang baik-baik saja. Sedangkan saya melihat pada waktu baca Alkitab, ada seorang Nabi Agabus, pada waktu dia ambil ikat pinggang, dia mengatakan seorang yang memiliki ikat pinggang ini akan mati di
Yerusalem, dan itu adalah ikat pinggangnya Paulus. Menariknya buat saya, Agabus tidak perlu tahu siapa pemilik ikat pinggang ini, tidak perlu tahu apa yang masalah yang akan dihadapi. Waktu dia pegang, dia menubuatkan akan masa depan, dan itu menjadi kenyataan bahwa Paulus pun matinya dipenggal. Nah, Bapak Ibu Saudara, dalam hal ini kita boleh belajar bahwa penggunaan bahasa roh dan nubuat itu bisa menjadi hal yang tidak baik atau menjadi batu sandungan bagi orang Kristen karismatik. Maka dari itu saya ingin membahas mengenai nubuat dan bahasa roh. Yang pertama adalah bahasa roh, dan bahasa roh akan menjadi aneh kalau demikian. 1 Korintus pasal 14 ayat 23 katakan demikian. Ini adalah perkataan Paulus, tulisan Paulus. Jadi kalau seluruh jemaat berkumpul bersama-sama dan tiap orang-orang berkata dengan bahasa roh, lalu masuklah orang luar atau orang tidak beriman, tidakkah mereka berpikir bahwa kamu mengatakan sebuah hal yang gila? Ini adalah kenapa bahasa roh seringkali menjadi pertentangan. Adalah Paulus sendiri menyadari dalam ibadah di Korintus, ternyata yang terjadi adalah dalam satu ibadah orang ini berbahasa roh masing-masing. Yang satu mungkin berkata apa, yang satu berkata apa, dan ibadah itu penuh dengan bahasa roh. Makanya Paulus menuliskan tadi dalam 1 Korintus pasal 14 ayat yang keempat dan kelima, lebih baik itu berbahasa manusia daripada berbahasa roh. Karena kalau ada orang asing yang tidak mengenal, tidak mengetahui karunia rohani, kemudian ibadah itu menggunakan bahasa roh yang begitu rame dan tidak teratur, ada orang yang baru mau bertobat, baru mau mengenal Yesus, baru mau mengenal Roh Kudus, baru mengenal pribadi Allah Bapa. Kemudian ini bahasa apa nih? Bahasa yang nggak dimengerti. Saya istilahkan begini, satu kali ada orang masuk ke kedai jual minum gitulah, dan kedai itu kemudian rame sekali, dan pada waktu itu orang-orang saling berbahasa dan berbicara dengan bahasa yang tidak dimengerti oleh orang yang masuk ini. Orang yang masuk ini akan merasa nggak nyaman, Bapak Ibu Saudara. Itu adalah gambaran yang paling sederhana. Sama seperti kalau sebuah ibadah akan menjadi aneh kalau dalam sebuah ibadah itu yang terjadi adalah banyak sekali bahasa-bahasa roh yang digunakan tanpa ada yang mengartikan. Yang kedua adalah ketidaktertiban dalam penggunaan bahasa roh. 1 Korintus pasal 14 ayat 40. Tapi segala sesuatu harus berlangsung dengan sopan dan teratur. Nah, Paulus tidak menyatakan bahwa bahasa roh itu salah. Yang salah adalah metode atau liturgis penggunaannya. Satu kali ada ibadah yang semua orang berbahasa roh, ada yang lari-lari, ada yang keliling, ada yang bawa bendera. Kadang-kala orang yang tidak biasa dengan ibadah seperti itu akan melihat, dan ini gila apa? Apakah ini? Bukankah itu menjadi satu hal di mana itu tidak menjadi berkat, Bapak Ibu Saudara? Yang namanya bahasa roh dan ibadah itu haruslah tertib, teratur, juga harus ada aturannya. Lalu bagaimana seharusnya, Bapak Ibu Saudara? Ternyata Paulus waktu menegur itu tidak hanya menegur begitu saja, tapi Paulus juga memberikan solusi. 1 Korintus pasal 14 ayat 27 dikatakan demikian. Jika ada yang berkata-kata dengan bahasa roh, biarlah 2 atau sebanyak-banyaknya 3 orang, seorang demi seorang, dan harus ada seorang lain untuk menafsirkannya. Yang menarik adalah demikian, orang berlomba-lomba. Kalau saat sekarang ini masa menjelang di mana Pentakosta, di mana masa Pentakosta ini orang-orang berlomba-lomba untuk meminta satu karunia rohani. Padahal Alkitab menyatakan dengan jelas, kejarlah kasih dan usahakanlah dirimu mendapatkan karunia rohani. Yang menarik adalah orang justru mengejar karunia rohani, tapi melupakan kasih. Kalau kita mendapatkan kasih dan kita merindukan karunia rohani, itu pasti Tuhan berikan. Nah, Tuhan Yesus sendiri mengatakan, apa yang kau minta, apa yang kau ketuk, jika kamu ketuk pintu, apa yang kamu minta, itu akan dibukakan dan diberikan kepadamu, dan itu bercerita mengenai Roh Kudus, Bapak Ibu Saudara. Di sini saya mendapati 1 Korintus pasal 14 ayat 27 ini hal yang menarik. Kalau ada orang berbahasa roh, biarlah ada orang yang mengartikan. Zaman sekarang jarang sekali orang itu meminta karunia rohani adalah mengartikan atau menginterpretasikan bahasa roh. Interpretasi itu bukan berarti menerjemahkan. Mengartikan itu bukan berarti diterjemahkan secara detail. Enggak, tetapi waktu orang itu menangkap satu bahasa roh atau bukan satu kalimat, atau bilang kalimat titik komanya di mana juga saya nggak jelas, tapi pada waktu orang berkata-kata dengan bahasa roh, dia ada sequence-nya begitu dari awal sampai kemana, sampai akhirnya benar orang ini berkata, oh ya aku tahu,
orang itu sedang dalam problem, aku harus ke sana, aku harus menceritakan bahwa Tuhan mendengar bahwa setiap yang kau doakan dalam problemmu, dalam ini, dalam segala macam, mungkin ada yang lebih detail masalah itu, dan kemudian orang ini menguatkan. Nah, itu yang namanya menginterpretasikan bahasa roh. Harusnya orang itu berganti-gantian, sehingga mungkin ada konfirmasi, mungkin ada penguatan, mungkin ada hal yang lain. Dan bagaimana seharusnya berbahasa roh itu, Bapak Ibu Saudara? Karena itu usahakanlah saudara-saudaraku dirimu untuk memperoleh karunia bernubuat, dan janganlah melarang orang yang berkata-kata dengan bahasa roh. Kalau ada orang-orang dengan baru penyembahan, kemudian mungkin dalam dia berbahasa roh, kalau teriak ya mungkin dibilang lah, jangan ganggu ibadah ini kalau seperti ini. Karena bahasa roh itu teratur, karena Roh Kudus itu teratur. Roh Kudus itu bukanlah bekerja dengan cara yang aneh-aneh, tapi Roh Kudus itu adalah roh yang teratur. Dan kalau dari 1 Korintus 14 ayat yang 39 ini, jangan larang orang berbahasa roh. Artinya adalah kalau orang sedang membangun dirinya, jangan dilarang Bapak Ibu Saudara. Tetapi yang berbahasa roh pun harus tahu diri kapan dia harus berbahasa roh dan bagaimana dia berbahasa roh dengan baik, Bapak Ibu Saudara. Tidak mengganggu ibadah. Nah, yang namanya nubuat dan bahasa roh ini adalah dua sisi yang saling menguatkan, Bapak Ibu Saudara. Kalau bahasa roh itu membangun diri sendiri, tetapi kalau nubuat itu membangun orang lain. Dalam arti ini, orang harus tahu porsi mengenai bahasa roh dan nubuat. Bahasa roh yang benar adalah dia digunakan dalam ibadah pribadi. Kalau Bapak Ibu Saudara sudah dalam gereja karismatik, jangan anti bahasa roh, jangan anti nubuat. Kalau yang non karismatik pun mari kita belajar Bapak Ibu Saudara, bahwa yang namanya nubuat dan bahasa roh ini bukanlah sesuatu yang aneh, tetapi sudah ada di dalam Alkitab. Dan biarlah kita boleh memaknai yang namanya bahasa roh dan nubuat. Gereja harus bisa mempertanggungjawabkan imannya. Di dalam kesempatan kali ini, bahasa roh bukanlah sesat, nubuat bukanlah sesat, tapi seringkali yang sesat adalah para penggunanya, para praktisinya. Bahasa roh tidak diajarkan sebab itu adalah karunia. Yang namanya karunia itu adalah pemberian dari Tuhan. Dan juga nubuat tidak bisa diasah, tetapi nubuat itu adalah sesuatu yang Tuhan berikan, taruh dalam mulut, hati orang, atau hamba Tuhan, atau siapapun itu, nggak peduli dia hamba Tuhan atau bukan. Kadangkala Tuhan tuh bisa pakai orang yang tidak kita duga. Diberikan hikmat, diberikan mungkin satu impresi, dan dikatakan, dan itu akan memberkati orang lain. Yang namanya nubuat, Bapak Ibu Saudara. Nubuat itu untuk menguatkan orang lain. Kiranya pengajaran ini boleh membawa kita makin belajar akan pribadi Roh Kudus dalam karunia Roh Kudus, yaitu nubuat dan bahasa roh. Terima kasih, mari kita tunduk kepala, kita ucap syukur. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, biarlah kasih anugerah Tuhan boleh melengkapi kami selalu, boleh ada dalam hidup kami selalu. Biarlah karunia rohani, yaitu nubuat dan bahasa roh, boleh selalu menguatkan gereja-gerejamu dimanapun Tuhan. Terima kasih Tuhan, sebentar kami akan berpisah. Biarlah berkat, kasih, anugerah dari Allah Bapa di surga, berkat pengampunan dosa Tuhan Yesus Kristus, pertolongan, penghiburan dari Allah Roh Kudus menyertai kami sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sampai bertemu kembali dalam tayangan selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.